Kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 42. Saat mereka selesai makan, Randy melihat motor ayahnya yang terparkir di restoran tersebut. Loh, itu kan motor ayah. Kenapa ada di sini? Bukankah tadi saya titipkan di rumah Pak Kades? Kenapa sekarang ada di sini? Kemudian, Randy segera membayar semua biaya makannya. Dia langsung menghadap ke kasirnya, dan diikuti oleh Rindu. Bahkan, karena terburu-buru, uang pembayarannya itu lebih 300.000 saat dihitung oleh kasir. Sementara Randy, setelah mengasihkan uangnya, dia langsung pamit sama Rindu untuk pergi ke toilet sebentar. "Maaf sayang, saya mau pergi ke toilet dulu ya," kata Randy. "Iya silahkan," jawab Rindu, yang mempersilahkan si Randy untuk pergi ke toilet. Lalu Randy pun pergi ke belakang, mau ke toilet sebentar. Dan setelah selesai dari toilet, Randy langsung melihat ke arah kendaraan ayahnya. "Benar, itu motor ayahku," kata Randy, sambil menunjuk ke arah nomor polisi kendaraannya. Karena Randy takut kendaraan ayahnya hilang, sehingga mencari siapa orangnya yang membawa kendaraan tersebut. Dan terlihatlah Pak Kades sedang ngobrol bersama seseorang. Randy pun terus melihati ke arah orang yang sedang mengobrol dengan Pak Kades. Dia adalah Pak Anto, yang sedang bersama Pak Kades itu. Lalu Pak Kades berkata, "Pak Anto tahu nggak, motor yang saya bawa tadi, itu milik siapa?" Tanya Pak Kades. "Itu motor perusahaan, yang memakainya hanya bos besar saja." "Oh ya, kenapa motor itu ada sama Bapak? Bukankah motor itu adalah motor yang mau Bapak pinjam untuk kampanye dulu? Namun Pak Erlangga tidak mengizinkannya saat saya izin meminjamkan untuk Pak Kades. Justru itu, saya ke sini menemui Pak Anto, mau nanya perihal motor tersebut." Motor ini dibawa oleh seorang pemuda yang berseragam cleaning service. "Yang mau saya tanyakan, siapa pemuda itu?" tanya Pak Kades. Namun, sejak seminggu terakhir, dirinya tidak bekerja di kantor lagi, karena dirinya mendapat hukuman, dan harus bekerja di kebun selama 1 bulan penuh, sehingga dirinya tidak tahu siapa pemuda yang berseragam cleaning service tersebut, dan berkata, "Maaf Pak, saya tidak tahu kalau seorang karyawan berseragam cleaning service membawa kendaraan tersebut, tapi yang jelas, tidak ada satu orang pun yang bisa memakai kendaraan itu selain Pak Erlangga sendiri, kecuali pemimpin perusahaan. Pak Erlangga mengizinkannya, tapi kalau masalah seorang karyawan cleaning service membawa kendaraan ini, saya kurang tahu, karena selama ini belum pernah terjadi seorang karyawan membawa kendaraan itu. Bahkan, saya seorang manajer sekalipun, saya tidak pernah diberikan izin untuk itu. Seperti yang Pak Kades tahu, saya pernah minta izin meminjam kendaraan tersebut untuk Bapak kampanye, dan di waktu itu, saya tidak diberikan izin untuk meminjamnya," kata Pak Anto. "Lalu siapa dong pemuda cleaning service itu?" tanya Pak Kades. "Saya kurang tahu Pak," saut Pak Anto. Sementara Randy, dia senyum-senyum saja melihat mereka yang sedang membicarakan dirinya itu, karena pembicaraan mereka terhenti ketika membicarakan siapa cleaning service itu. Sementara Rindu, di saat berdiri menunggu kedatangan si Randy yang sebelumnya pamit untuk pergi ke toilet, tiba-tiba dia dipanggil oleh kasir. "Maaf Mbak, apakah Mbak ini orang yang tadi bersama pemuda yang atas nama Mas Randy kan?" tanya kasir. Dia tahu nama itu dari daftar pemesanannya, karena Randy menyebutkan nama aslinya. Lalu Rindu berkata, "Iya Mbak, saya yang tadi bersama Mas Randy itu." "Maaf Mbak, uang Mas Randy itu tadi kelebihan 300.000, kata kasir, sambil mengembalikan uangnya. Lalu Rindu pun menerima uang tersebut. Selepas itu, karena Randy belum muncul juga, lalu dia pun
mencari Randy ke belakang. Namun, Randy sudah tidak ada di toiletnya, sehingga dirinya pun keluar dan mencari Randy. Setelah keluar, dia pun menemukan Randy yang sedang membeli kembang gula. Rindu pun tersenyum dan berkata, "Saya nyari kemana-mana, Mas. Ternyata sampeyan ada di situ," kata Rindu yang berbicara pelan-pelan sambil melihat ke arah Randy yang sedang membeli kembang gula itu. Kemudian, Rindu mendekati si Randy, lalu berkata, "Kok, Mas Randy ada di sini? Saya nungguin Mas Randy, tapi nggak muncul-muncul juga. Akhirnya, saya nyusul ke belakang. Namun, di toilet juga nggak ada. Lalu saya keluar, ternyata, Mas Randy ada di sini," kata Rindu. Dengan kaget si Randy ini, lalu dia menyahut, "Iya nih, pas ke belakang tadi, tiba-tiba, saya kepengen banget dengan kembang gula. Jadi, selesai dari toilet, saya langsung ke sini deh," jawab Randy. "Alhamdulillah, saya tidak ketahuan saat mengintip Pak Kades yang sedang berbicara dengan Pak Anto. Oh ya Mas, tadi kata kasir, uangnya kelebihan 300.000. Ini uang kembaliannya," kata Rindu, sambil memberikan uang kembaliannya. Namun Randy menolak agar uang itu disimpan oleh Rindu. Kemudian Randy berkata, "Simpan saja uangnya." Namun, Rindu juga menolaknya. Kemudian Randy berkata, "Ya sudah, sini uangnya," kata Randy, sambil mengambil uang tersebut. Selepas membeli kembang gula itu, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali untuk keliling-keliling daerah tersebut. Sementara Pak Kades masih mengobrolkan siapa pemuda yang berseragam cleaning service yang ditemuinya di hari kemarin. Pak Anto pun berpikir bahwa pemuda itu pasti Randy, putra dari Pak Erlangga. Namun, dirinya masih kurang yakin kalau Randy sampai mau menjadi karyawan yang hanya sebagai cleaning service di kantor. Kalau masalah Randy bekerja di kebun, dia sudah tahu semuanya. Kalau Randy itu ikut bekerja di kebun karena mengikuti Bihana, dia pun tahu dari Pak Ferry bahwa Bihana adalah ibu asuhnya Randy. Kala itu, Pak Ferry memperingati Pak Anto agar jangan mengganggu Bihana dan keluarganya, karena mereka adalah bagian dari keluarga besar Pak Erlangga. Sebab Bihana mengasuh Randy dari sejak kecil. Jadi bila mana mengganggunya, tentu Pak Erlangga tidak akan tinggal diam. Makanya, Pak Anto itu sampai detik ini tidak pernah mengganggu keluarga Bihana yang sudah menghancurkan karirnya sebagai manajer, karena selama sebulan penuh dia harus menggantikan pekerjaan Bihana sebagai buruh kebun. Bahkan, jabatan manajer pun dicopot selama sebulan penuh. Di saat-saat keduanya terdiam, kemudian Pak Kades itu berkata, "Apakah pemuda itu adalah putra Pak Erlangga? Karena saya mendapatkan informasi dari staf saya bahwa putra Pak Erlangga sudah berada di daerah ini," tanya Pak Kades. Namun, Pak Anto tidak menceritakan kalau putra Pak Erlangga sudah berada di daerah tersebut. Dia menutup-nutupi kedatangan si Randy, seorang pemuda yang memang dirinya tahu kalau dia adalah putra Pak Erlangga. Kemudian Pak Anto berkata, "Maaf Pak Kades, saya belum mendapatkan informasi bahwa putra Pak Erlangga sudah berada di sini," jawab Pak Anto. Pak Kades pun menjadi bingung. Harus percaya ke siapa? Ke stafnya, atau ke Pak Anto, yang katanya belum mendapatkan informasi perihal kedatangan putra Pak Erlangga. Sebenarnya Pak Kades ini heran. Pak Anto kan bekerja di perusahaan milik Pak Erlangga. Tetapi, kenapa dia belum mendapatkan informasi tersebut? Terus, stafnya itu tahu dari mana kalau putra Pak Erlangga sudah berada di daerah tersebut? Setelah berbicara panjang lebar bersama Pak Anto, namun belum mendapatkan jawaban yang puas. Akhirnya, Pak Kades pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan meninggalkan restoran tersebut. Di lain tempat, di lain waktu, Randy bersama Rindu berhenti ke sebuah taman. Di sana, mereka berdua menyantap kembang gula yang tadi
dibelinya. Sambil menyantap makanan itu, mereka berdua pun berbicara panjang lebar perihal wilayah tersebut, hingga waktu sudah mulai sore, lalu mereka berdua itu beranjak pulang. Namun, setibanya di rumah rindu, entah kenapa, Pak Kades itu jadi berubah sikap terhadap si Randy. Padahal sebelum-sebelumnya, Pak Kades ini sangat baik sekali pada si Randy. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.